Kreativitas jadi tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini siapa teman kalian yang tidak masuk? Semuanya masuk ya, hadir ya? Masuk. Semuanya hadir, semuanya masuk. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita masih dengan tema 3, makanan sehat. Subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Materi pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, penyebab gangguan pada organ pencernaan. Yang kedua, ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Dan yang ketiga, tentang properti tadi. Adapun tujuan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu harap setelah kita melihat gambar, kemudian mengamati bacaan, kalian bisa tahu apa saja penyakit yang menyerang gangguan organ pencernaan. Kalian kemudian juga bisa tahu apa saja ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Dan yang ketiga, kalian bisa tahu dan bisa memahami apa saja yang dimaksud dengan properti tadi. Baiklah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang alat organ pencernaan. Ayo, siapa yang masih ingat apa saja alat organ pencernaan? Nindi. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, pintar Nindi. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, alat organ pencernaan ini harus kita jaga. Kalau tidak kita jaga akan terkena penyakit. Sekarang Ibu punya gambar. Nah, coba dilihat. Ini gambar apa? Anak yang sedang sakit perut. Ya, gambar anak yang sedang sakit perut. Biasanya kalau kita sakit perut, apa yang kita rasakan? Buat besar yang tidak sering, kerongkongan perut dengan lambung. Biasanya kalau kita terkena penyakit perut, perut kita embung, sakit, ya, kemudian mulas, demam, ya, itu ciri-ciri salah satu dari sakit perut. Nah, sakit perut ini bisa disebabkan karena kita sering jajan sembarangan, ya, jajan makanan yang tidak sehat. Nah, salah satu penyakit yang menyerang organ pencernaan kita yaitu sakit perut atau diare. Diare ditandai tadi benar ya kata Heni. Buang air besar, encer dan sering. Biasanya kalau kita BAB 1 kali sehari, tetapi ketika kita terkena penyakit diare bisa lebih dari 3 kali. Penyakit diare ini penyakit yang berbahaya ya. Kalau tidak segera diobati bisa menimbulkan kematian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang penyakit diare? Tidak ada, semuanya sudah paham ya? Ya, semuanya sudah mengerti. Sekarang Ibu punya gambar yang kedua. Nah, coba dilihat. Nah, Ibu punya contoh gambar iklan media elektronik, juga iklan media cetak. Coba kalian perhatikan, kalian lihat dulu. Apa perbedaan dari kedua iklan tersebut? Sudah ya? Ayo. Siapa yang tahu apa ciri bahasa iklan media elektronik? Ya, Aca, apa Aca? Singkat, padat, jelas. Bisa ditulis
pertama kalimatnya singkat, padat, dan jelas. Kemudian kata-katanya bisa ditulis atau bisa juga diucapkan ya. Nah, kalau ciri-ciri iklan media cetak bahasanya seperti apa? Tulisannya panjang dan harus dibaca. Iya, tulisannya panjang dan harus dibaca. Jadi itu beda ciri-ciri bahasa iklan media elektronik dengan iklan media cetak. Kalian sering lihat iklan? Sering. Di mana biasanya kalian iklan? Di televisi, radio, Bisa di televisi, radio, koran, atau majalah. Ayo, siapa yang masih ingat salah satu contoh iklan yang ada di televisi? Ayo. sampo clear, sampo anti ketombe dan anti rontok. Sampo clear, sampo anti ketombe, dan anti rontok. Benar ya, itu salah satu iklan sampo yang ada di televisi. Jadi iklan itu apa, anak-anak? Ayo, iklan itu apa? Iklan adalah suatu barang yang dijual dan ditawarkan oleh orang. suatu barang yang dijual atau ditawarkan oleh orang lain. Nah, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar orang tertarik untuk membeli. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Benar ya, semuanya jelas ya? Sekarang ibu punya gambar yang ketiga. Nah, ini gambar apa? Gambar kuda lumping, tarian kuda lumping. Kalian pernah melihat ya tarian kuda lumping? Pernah. Kalau pernah, apa saja properti tari yang digunakan? Ayo, apa saja? Kuda-kudaan, selendang, topeng, cambuk. Kuda-kudaan, selendang, topeng, dan cambuk. Jadi kalau properti tari kuda lumping itu kuda-kudaan, cambuk, selendang, topeng. Properti tari itu apa, anak-anak? Jaranan. Jaranan. Alat-alat yang digunakan Pintar. Alat-alat yang digunakan ketika menari agar tarian terlihat lebih indah dan menarik. Ya. Nah, setiap daerah di Indonesia memiliki tarian yang berbeda, adat istiadat yang berbeda. Jadi, properti tarinya juga pasti berbeda. Sampai di sini ada yang mau kalian tanyakan? Jelas ya? Kalau jelas, sekarang kita buat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang penyebab gangguan organ pencernaan, ciri bahasa iklan media elektronik, kemudian properti tari. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari pembelajaran gangguan pada alat organ pencernaan? Heni, apa Heni? Salah satu penyakit yang menyerang organ pencernaan. Apa contoh penyakitnya? Contoh penyakitnya buang air besar, encer dan sering, kram perut, nyeri perut, demam, darah dalam ginjal, kembung. Ini penyakit apa? Penyakit diare. Ya, penyakit diare. Jadi salah satu penyakit yang menyerang gangguan organ pencernaan kita adalah penyakit diare. Kemudian kita juga tadi belajar tentang ciri-ciri bahasa iklan media elektronik. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang bisa kita pelajari dari iklan media elektronik? Iklan media elektronik biasanya singkat, jelas, dan diucapkan. Iya, pinter ya Cika. Iklan media elektronik bahasanya singkat, jelas, dan bisa diucapkan. Nah, yang ketiga kita tadi belajar tentang properti tari. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, apa? Ayo, apa properti